Halo pet lovers, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Tidak kurang satu apapun. Badan sehat, dompet sehat, keluarga sehat. Peliharaan di rumah juga sehat. Hari ini saya lagi ada di kandangnya 88 Torto. Kita lagi kasih makan si Samson. Gila, ini aldabra gede banget pet lovers. Luar biasa. Makanya banyak orang yang bilang kura-kura itu ya fosil hidup. Makhluk purba yang tidak berubah secara fisik dan secara morfologi sejak jutaan tahun yang lalu. Aldabra ini adalah salah satu kura-kura darat yang ukurannya terbesar di dunia. Dia ranking 2 setelah kura-kura Galapagos. Hari ini kita mau kasih makan beberapa kura-kura yang masih baby. Dibilang baby nggak juga sih, karena mereka aldabra yang sudah ukurannya sekitar ya mungkin 15 sampai 18 cm. Kita kasih makan, kita rawat yang baik supaya dia bisa segera besar sebesar si Samson ini. Dan pet lovers, ini udah ditawar sama orang 2 miliar dan belum dijual. Kenapa nggak dijual? Karena kita sayang banget sama si Samson. Karena Samson ini adalah maskotnya kandang 88 Torto. Oke pet lovers, ikutin kita terus. Hari ini kita mau kasih makan anakan kura-kura yang ada di 88 Torto. Come on! Nah pet lovers, kita mau siapin dulu menu makanan untuk anak-anak aldabra kesayanganku pada hari ini. Kita mau kasih makan apa? Kita mau kasih makan dia pelet. Karena kemarin udah dikasih makan sayur mayur yang beli di pasar oleh ibunda tercinta. Hari ini kita kasih makan dia pelet. Oke? Nah ini adalah pelet T-Balance. Dia mengandung fiber, kandungan fibernya tinggi. Dan dia mengandung probiotik. Apa manfaat probiotik untuk kura-kura darat kita? Supaya pencernaannya lancar. Ingat, gangguan pencernaan merupakan common enemy untuk kura-kura darat ya, pet lovers. Nah, ini gampang sebetulnya. Kita keluarin dulu dia. Kita ambil secukupnya. Kita masukin ke mangkok bakso. Ini mangkok bakso. Gue minjem mangkok abang bakso di depan. Lama, tuang aja. Ah, cukup. Nggak boleh banyak-banyak. Nah, terus supaya dia agak empuk, dia harus kita rendam dulu dengan air. Karena yang mau kita kasih makan kura-kura yang ukurannya masih kecil ya pet lovers. Tapi kalau kura-kuranya udah gede, nggak usah pakai direndam-rendam, langsung aja dikasih, dibabat sama dia. Doyan banget dia, gue juga bingung. Ini jago banget orang Thailand bikin pelet ini ya. Jadi baik kandungannya, baik rasanya, ternyata disenengin sama kura-kura. Gue pernah nyobain sih makan. Gue pikir kacang sukro waktu itu. Pahit. Tapi kuranya doyan. Nah ini kita rendam. Gak usah lama-lama juga. Yang penting airnya masuk ke dalam. Terus teksturnya jadi sedikit lembut. Dia mengandung air. Jadi sekalian kura-kura dapat air dari air yang udah masuk ke dalam pelet ini. Karena kan pasti jadi problem kita semua kan. Kura-kura darat di rumah itu kadang-kadang susah kalau disuruh minum. Nah, caranya begini ya. Kita rendam peletnya supaya peletnya mengandung air dan nanti dimakan sama kura-kuranya. Oke, kita tunggu nih sampai dia empuk baru kita kasih makan ya.
empuk nih. Udah gampang dia gigitnya, udah gampang dia telennya. Nah sekarang kita coba ya, kita kasih ya. Woi kura-kuraku, mari kita makan. Aku tahu kalian lapar. Oh, biasa. Suka malu-malu kucing. Kok malu-malu kucing? Malu-malu kura. Tuh lihat, doyan dia. Ntar juga yang lain ikut ke sini. Oh. Wah, ini ada yang lain atuh, Man. Gede. Wow, ini ibarat bakso nih, bakso uratnya nih, Man. Gede ya. Paling gede sendiri. Coba kita geser dia ke sini, pasti dia mau makan. Wih, mamam. Ya, dia kabur. Kan. Nah, jadi pet lovers, kita itu harus kasih makanan yang beragam ke kura-kura darat kita. Jadi jangan sayur terus tiap hari atau jangan juga pelet terus tiap hari. Di mix aja, dicampur. Sayurnya pun boleh diganti-ganti. Nanti kita kasih fumak, besoknya kita kasih siomak, besoknya kita kasih selada, besoknya kita pikirin lagi sayur yang cocok buat dia. Boleh sayur asem, boleh sayur lodeh, boleh sayur sop. Nah hari ini kita kasih dia pelet. Supaya apa? Supaya kandungan vitaminnya tercukupi, kandungan mineralnya tercukupi, fibernya masuk, dan yang paling penting adalah probiotiknya. Karena keutamaan dari pelet T-Balance adalah itu, fiber dan probiotiknya. Tuh lihat, udah pada makan mereka. Oke, kita biarkan dia makan dengan tenang, jangan kita gangguin. Ada Om Rapik tuh di sana. Ngapain tuh dia? Menyolong keraguan nih. Gue gerebek dia ya. Hai Om. Ada yang punya. Gua kaget. Ngapain sih Om di sini? Ini. Gue seneng banget ngelihat kura-kura Aldabra pada makan pelet T-Balance. Karena gue denger kan katanya pelet T-Balance ini bagus. Oh iya, untuk karena emang pertumbuhan kura-kura darat. Benar. Karena emang kita juga emang udah biasa ngasih pelet T-Balance tuh Om. Karena emang dia, satu emang dia doyan. Semua jenis kura bisa pakai. Terus ada probiotiknya kan. Om tau lah kalau T-Balance gimana. Iya, dia punya fibernya tinggi lagi kan Om. Betul. Ini dia doyan banget nih Om nih. Tuh udah jangan tanya, dikasih segerobok tuh gak habis dia mah. Cakep-cakep nih Om, kurangnya nih Om. Om, tebak nih. Kita ada tebak-tebakan. Coba. Tebak-tebakan? Om. Berhadiah nggak? Aduh, ada hadiahnya lah. Mantap. Tenang aja. Iya. Apa tebakannya? Om bedain nih. Dari 6 Aldabra di sini, mana yang wet coat tangkapan alam atau yang CB Creative Breed. Coba Om beda ya, Om tebak yang mana? Jadi Om Victor suruh gue pilih dari kura-kura ini yang lagi makan ini, mana yang tangkapan alam, mana yang captive breed gitu maksudnya. Iya. Gue akan jawab. Tapi sebelum gue jawab, mamam dulu. Om, ya. Ntar dulu deh Om, lu jangan ngerjain gue. Gue justru baru tahu nih. Oke. Ternyata ada yang tangkapan alam, ada yang captive breed, hasil betul. penangkaran. Penangkaran di sana. Lah bukannya sama aja, ini semua Aldabra. Iya benar, semua sama-sama Aldabra. Tapi ada yang hasil tangkapan alam. Ada yang hasil tangkapan alam, dia menetas di alam. Di alamnya ada nanti liar ditangkap dibawa ke peternakan. Oh gitu. Dan emang hasil ternakan di peternakan, hasil terusan peternakan. Oh, gue baru tahu itu ilmu baru. Yang mana yang tangkapan alam, mana yang captive? Gue tebak deh kalau begitu.
Oke. Yang mana ya? Gue susah sih Om kalau tangkapan alam Om. Gue biasanya tuh tangkapan hansip. Nyolong motor, nyolong sepeda, nyolong kura. Lu ditangkap sama hansip. Gini deh. Oke. Gue tebak ya. Gue tebak ya. Nih. Ini hasil peternakan nih, pasti nih. Karena dia lebih gede, lebih gemuk. Kalau di peternakan itu kan minumnya dijaga, dirawat, makannya bagus. Jadi tebakan gue ini nih Om. Ini adalah hasil captive breed nih, penangkaran nih. Oke, jangan ketawa dulu. Oke. Terus hasil penangkaran. Ya, nah, hasil menurut gue yang ini nih. Ini hasil alam. Hasil alam nih. Ya. Ini kan tadi tangkapan alam ya. Ya. Ini captive breed. Ya, ini captive breed. Ini captive breed ya. Ya. Nah, inilah nih menurut gue nih. Yang hasil tangkapan alam nih. Nih, lihat aja Om. Kecil. Kurus. Belum gede. Karena kan kalau di alam pasti makannya susah. Karena susah makan, makanya dia nggak bisa segede yang ini. Iya. Bener kan tebakan gue Om? Atuh, nanti dulu. Belum Iya, tentu. Ini menurut gue hasil penangkaran. Itu peternakan. Ya. Terus tebakan gue yang lain adalah, nih sama nih. Ini juga pasti peternakan nih. Ini juga pasti peternakan nih. Lihat aja tuh sama tuh, abang adek tuh. Lahir di penangkaran pasti nih. Nah, ini gue rasa lu boleh nemu nih di Kali Ciliwung nih. Bukan di Kali Jodoh ya. Ini. Nah, ini gue bingung nih. Ini apakah hasil captive breed, apakah tangkapan alam? Gini deh. So far bener nggak tebakan gue? Ini penangkaran, ini penangkaran, ini penangkaran. Itu peternakan noh, yang kecil noh. Yang bandel banget tuh. Oke. Bener Mau nggak? tahu jawabannya nggak? Iya mau tahu lah. Biar dapat hadiah ya. Yoi. Kalau bener kan gue dapat hadiah. Tapi Om tahu nggak sebenarnya perbedaan Aldabra tangkapan alam sama Aldabra WC itu apaan? Beda di akte kelahiran lah. Kalau di penangkaran pasti dia ada akte kelahirannya. Oke. Kalau di alam ya kagak ada bidannya, kagak ada dokternya, brojol sendiri. Pasti dia kagak punya sertifikat kelahiran. Oke, gini Om. Jadi yang Om tebak salah. Hah? Salah dong. Salah. 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 Yang bener loh. Iya, tuh bener. Ngapain saya bohong-bohong? Nanti nggak dapat hadiah. Jadi ini. Jadi gini. Kenapa dia bisa gede dan dia bisa mulus dan serata ini dan semut ini? Karena Aldabra itu adalah hewan yang Om tahu lah, hidupnya bisa sampai 150 tahun. Dia di alam bukan karena makan banyak, karena lebih di alam dengan makan pola yang teratur. Jadi dia tumbuh dengan umur yang cukup. Oke. Jadi dia bisa semut dan mulus seperti ini. Dan ini udah lu jangan muter-muter. Ini sebetulnya tangkapan alam atau hasil penangkaran? Atau ini tangkapan alam. Wah, salah dong gua. Ternyata ilmu gua tentang kura-kura masih kurang. Oh, jadi ini ya tangkapan alam. Tangkapan alam. Kenapa dia bisa bagus begini? Ya. Karena memang dia hidup di alam. Hidup di alam. Benar-benar menyesuaikan dengan alam. Betul. Makan sesuai dengan kondisi alam. Dan pertumbuhan itu memang dia slow. Ya. Ya dia kencing. Anak kurang ajar. Ya gila. Kencingnya kayak bir lagi. Oh ini nih. Betul. Jadi ini tangkapan alam. Om. Oh ini tangkapan alam. Jadi dia lebih smooth. Lebih semut. Lebih mulus. Dari kuku juga dia lebih tebal. Oh gitu. Karena besar dengan umur yang cukup. Intinya seperti itu. Oke. Jadi ukuran pertumbuhannya, besarnya sesuai dengan naturnya di alam. Naturnya dia di alam, betul. Lah kalau yang tebakan gue tadi mana doh? Nih. Gue pikir ini yang tangkapan alam nih. Ini kalau ini? Ini hasil creative breed dari peternakan di sana. Oh, ini justru penangkaran nih. Ya, CB, CB, ya. Captive breed. Captive breed. Loh,
Bedanya apa? Satu, dia biasanya captive breed itu cepat tumbuh besar Oke. dan bongsor lah kalau kayak kita. Oke. Jadi karena dia di penangkaran, Ya. pagi dikasih makan, Betul. sore dikasih makan. Betul. Akhirnya dia besar lebih cepat dibanding saudara-saudaranya yang ada di Di alam. alam, betul. Oh, itulah sebabnya kenapa dia agak-agak geradakan begitu Iya, ya? karena dengan pola makan yang nggak teratur. Nggak Jadi teratur kayak dalam di-push. artian Di-push dia. makan. Oh. Tuh. Jadi karena dia kan nggak bisa kayak kita nih perutnya melar. Jadi melarin atas. Kalau kita kan habis makan banyak, habis itu kita lari. Iya, lari. Kita lari sambil bawa kulkas. Nah. Di Uber Hansip. Betul. Oh gitu. Jadi gue salah tebakan gue nih. Iya. Wah, Dan harus ini belajar hasil lagi kreatif. saya pet lovers. Gagal hadiah, Pak. Gagal hadiah. Padahal hadiahnya dapat nomor cantik. Oh gitu Om Victor, gue baru tahu. Jadi rupanya kalau dia lahir di penangkaran, karena makannya cukup, bergeraknya juga kurang, Ya. akhirnya tumbuhnya seperti dipus. Iya, seperti Dan dipus. karena dia dipus, maka dia tidak sesmooth. Iya, tidak sesemut seperti di alam. Gue pikir tadinya gini Om, ada yang smooth, ada yang piramiding. Gue pikir yang smooth ya jenis A, yang piramiding jenis B. Gue pikir begitu. Enggak, beda. Kalau jenis itu biasanya lebih ke bentuk dan sel-sel di tempurungnya tuh Om. Kayak Oh, gitu. Ini Hololisa. Ini Hololisa. Ya, karena dia bergurat Ini Hololisa segala ya. macam, ya. Ini Hololisa. Lah kalau ini, nih. Ini lebih ke Gigantea. Oh ini Gigantea nih. Oke. Berarti ini Hololisa. Ya, Ini sama Hololisa. Ini Hololisa juga. ya betul. Ini Gigantea. Ini Gigantea. Ini Gigantea. Iya. Ini Gigantea. Iya. Selain Hololisa dan Gigantea, ada yang lain? Ada Arnoldi. Oh, Arnoldi gue tahu Ya, tuh yang gede. Yang gede. Yang gede. Betul. Yang ada warna coklatnya. Ya. Di skutnya. Ya. Itu dia Arnoldi dengan ciri dia lebih panjang biasanya. Dan semut juga. Dan semut juga. Cuman dia badannya lebih memanjang. Lebih Ya? manjang, bukan warna ya. Banyak orang salah mengartikan Arnoldi dengan warna hijau seperti itu. Coklat-coklat hijau. Sebenarnya enggak. Yang hitam pun Arnoldi, tapi dia lebih panjang. Oh, jadi dia lebih panjang ya. Kayak betul. penyu. Betul, Kayak penyu. Kayak penyu. Betul ya, kayak penyu ya. Wah, Man. Ternyata ilmu gue masih cetek surang kura-kura, Man. Kalau kura-kura gue nyembah, Man, sama dia, Man. Dia emang kuncennya. Tapi kalau urusan arwana, Ampun. yang main-main lo sama gue. Nah, pet lovers, ada ilmu baru ya yang kita dapat hari ini gitu loh. Bahwa ternyata ada tangkapan alam, ada yang lahir di peternakan. Yang lahir di alam biasanya dia lebih smooth karena memang hidup sesuai siklus alam. Ya. Dia tumbuh besar, growth secara alamiah. Ya. Sementara yang lahir di penangkaran biasanya memang mau nggak mau deh overfeeding gitu ya. Overfeeding. Sehingga akhirnya growth-nya itu dalam tanda petik seperti dipaksa. Ya. Itulah yang mengakibatkan dia ada gurat, ada piramiding, Ya, betul. dan lain-lain. Tapi bisa nggak Om, pertanyaan saya? Ada bra yang lahir di penangkaran, Ya. bisa nggak kita jaga supaya dia nggak piramiding? Bisa. Itu tergantung pola perawatan kita dari baby. Yang pasti jangan overfeeding begitu Asli, ya? yang nomor utama itu sebenarnya kalau di Aldabra di overfeeding. Oke. Jangan overfeeding. Ya, kedua, Kasih jaga dia kelembapan. makanan yang peragam dan jaga kelembapan. Iya, jaga kelembapan. Karena kalau dia kering, dia lebih mudah untuk piramiding ya? Ya, betul. Oke, baru paham aneh ilmunya ternyata ya. Ternyata tidak sesederhana itu perilmuan tentang Aldabra ini. Oke Om, tadi Ya. kan lo yang kasih tebakan ke gua. Ya. Sekarang gua mau kasih tebakan ke lo. Nih ya. Ini namanya apa nih Om? Itu skut. Skut. Oke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Gue hitungin dari tadi, semuanya skutnya 13. Ya. Benar nggak? Betul.
Gue cek sulcata, sama. Ya. Semua skutnya 13. juga 13. Ya. Gue cek lagi Pardalis. Ya. sama. Ya. Skutnya juga 13. Betul. Bahkan kura-kura air pun, gue cek skutnya juga 13. Ya. Pertanyaan gue kenapa 13? Kenapa ada 13 ya? Iya. Ayo kenapa? Gantian, Man. Emang dia doang nyuruh kita tebak-tebak buah manggis. Ayo, Om. Kenapa 13? Nggak tahu saya, Om. Nggak tahu. Nyerah. Kalau 11 ikut Iya. Piala Dunia dia, Om. Lawan Brazil ya. Yoi. Ada-ada aja emang ya. Nah, Pet Lovers, itu dia video kita hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Om Victor, kuncennya 88 Torto. Dapat ilmu baru saya sekarang. Mungkin Pet Lovers sudah ada yang tahu apa bedanya itu antara tangkapan alam dengan captive breed. Tapi saya jujur aja, ini ilmu baru buat saya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat buat Anda Pet Lovers. Jangan lupa, kalau Anda punya hewan peliharaan, rawat dia dengan sebaik-baiknya. Cintai dia dengan penuh kasih sayang, kasih dia makan yang bagus, karena someday dia akan membalas kebaikan hati Anda. Oke Pet Lovers, saya pamit mundur. Jangan lupa klik, like, share, dan subscribe channel YouTube 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Bye.